Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Marifat Ambon Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah ada indikasi kurang profesionalnya MUI menyikapi tuduhan bahwa saya ini adalah membawa aliran sesat. Saat ini tentang Mr. TM lagi viral ya. Banyak YouTuber yang mengangkat bahwa saya ini aliran sesat dan sebagainya. Tetapi setelah disidang baik Kejati maupun MUI Kota Makassar, kami nggak ada bukti ke situ ya. Artinya kami aman. Termasuk juga polisi, nggak ada yang melanggar hukum. Makanya ada video ya yang dinarasikan penggerebekan rumah yang diduga praktek aliran sesat. Itu Kapolseknya sudah menyampaikan ya klarifikasi bahwasanya itu praktek zikir biasa. Rumahnya itu terbuka. Jadi tidak ada yang aneh-aneh. Dan itu adalah praktek zikir Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, yang Thariqah itu diakui oleh Jatman loh. Dari mulai sidang Kejati, sidang MUI itu ada berbagai unsur yang dilibatkan ya, mulai desa, kecamatan, bahkan pihak-pihak yang terkait ya, contohnya Jatman, kemudian NU, kemudian FPI, kemudian MUI dan sebagainya, sudah lengkap ya. Yang ternyata di berita acara keputusan terakhir itu kita nggak termasuk sesat ya. Dan kami pun minta maaf dengan gaya gimmick dakwah kami yang memang kalau nggak seksi, nggak viral gitu loh ya. Nah kalau sekarang viral kan enak, saya dakwah diperhatikan orang. Nah makanya yang dakwah gimmick yang begitu-begitu ya saya mohon maaf. Kan nggak ada secara personal yang saya rugikan ya. Walaupun gayanya tangkap saya. Kan di situ kan ada narasinya. Ini narasinya yang dibegal-begal sama YouTuber ya. Seolah-olah saya nantang polisi, nantang MUI. Padahal ada bobot materinya yang saya angkat itu. Yang ini yang saya terangkan bahwa telah rusak. Nah narasinya dipenggal, akhirnya apa? Isinya provokasi bahwa saya ini sudah menyebarkan aliran sesat, kemudian nantang-nantang, kemudian dan sebagainya. Dan ternyata di persidangan itu semua tidak terbukti. Nah, jadi itu provokasi daripada YouTuber ya. Dan itu sudah final ya. Dari Kejati sudah oke ya. Polisi oke dan MUI Kota oke. Tetapi ternyata ada pihak-pihak yang sakit hati sama saya, mantan kawan. Biasa mantan kawan kemudian berbalik arah gitu loh. Nah ini yang kemudian mengambil langkah-langkah lewat jalur belakang. Nah ternyata dari berita acara MUI Kota yang sudah clear
Yang pesannya adalah kami ini siap memohon maaf dan juga siap meneruskan administrasi ya. Jadi diarah-arahkan dan siap dalam pembinaan MUI. Siap, enggak apa-apa. Yang salah kan bukan kemudian disalahkan dihakimi, harusnya ya. Yang salah itu dibina dibenarkan kan gitu. Itu baru bijaksana. Kalau salah kemudian dihakimi, wah berarti sudah jadi Tuhan dong berarti. Nah, gitu begitu ya. Dan di situ tidak ada pelanggaran hukum. Cuman ya perdata etika itu aja loh, ya. Dan itu kami sudah bersedia minta maaf, nggak masalah. Karena menurut saya ya namanya dakwah kan harus unik lah begitu. Dengan begitu kan kita viral, kita diangkat YouTuber. Tetapi secara prinsip kami nggak ada melanggar hukum, nggak ada personal yang saya nistakan dan sebagainya, nggak ada. Tetapi ada respon yang berbeda-beda dari MUI. Nah ini yang sesuai judul yang saya angkat ini, ketidakprofesionalan. Satu, ada respon MUI Rembang, ketuanya ini mengeluarkan video merespon saya ini sesat, dan di situ dinarasikan saya menyampaikan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini kan keliru. Kalau saya dituduh sesat, harusnya tuduhannya sesuai dengan yang saya bikin, betul nggak? Itu kan nggak saya bikin. Sama halnya orang kemudian membuat stigma bahwa saya ini memang beneran seperti itu. Dari 3 tahun nggak ada kata-kata seperti itu, ya. Itu fatal ya. Di situ disampaikan bahwasanya itu mengajarkan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, Allah ada wujudnya. Beda tipis loh ya. Saya bilang apa? Allah yang di dunia wujudnya adalah seorang laki-laki. Itu siapa sih Allah di dunia? Utusan, kan Rasul. Nggak ada Rasul itu wanita atau waria, betul nggak? Rasul itu seorang manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum loh. Yang di dunia loh ya, bukan Allah yang di ars kan gitu. Kalau misalkan Pak Jokowi ya, kita undang dan berhalangan hadir di sini, kirimlah utusannya. Maka siapa yang menempati kursi yang kita siapkan untuk Pak Jokowi? Ya utusannya. Siapa yang memberikan pidato di dalam protokol ya, berita acara ya? Yang memberikan pidato dari Bapak Presiden atau yang mewakili, siapa yang ngasih pidato? Utusannya. Nah, kalau ada orang nanya, yang mana wujudnya Presiden RI yang di sini? Utusannya. Tapi dia bukan presiden, wakilnya. Buktinya apa? Kita mempersilahkan beliau, wakilnya Presiden RI, duduk di kursi presiden, betul nggak? Yang kita teman-teman presiden. Kemudian kita mempersilahkan beliau untuk mewakili presiden memberikan pidato sambutan, betul nggak? Loh kan? Jadi wujud Allah yang di dunia itu wujud utusannya. Kan jelas Allah kan punya Rasul, punya utusan, betul nggak? Itu bukan Allah. Ya, saya nggak pernah bilang Allah itu berwujud manusia. Beda tipis loh ya. Saya bilang apa? Allah yang di dunia. Dan selalu ada narasinya, ini dipenggal. Ada narasinya, ada analog-analog ilmiah yang kami terangkan. Ini yang dipenggal. Akhirnya apa? Dibangun narasi provokatif bahwa saya ini mengajarkan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Keliru. Dan yang kedua, saya menyampaikan Tuhan atau Allah di dunia itu, Allah di dunia wujudnya laki-laki. Maaf, Allah itu wujudnya laki-laki, manusia laki-laki. Tidak menerangkan dengan runut itu di dunia dan utusannya. Loh, nggak ada ya. Nah akhirnya apa? Orang kemudian menghakimi saya dengan sudut pandang bahwasanya saya dianggap ada sesat. Nah ini ada video menarik, coba. Tapi jangan install dulu, biar saya nyetel ya. Nah, siapkan dulu ya. Bentar. Dan anehnya ya, ada MUI Rembang
memberikan uraian di video, saya sesat, tetapi dasar kesesatannya ini nggak sesuai dengan yang saya omong, kan keliru. Itu pertama, MUI Rembang. Kedua, MUI Kota Makassar sudah clear. Masa ada dua sudut pandang berbeda di MUI. Yang ketiga, yang terakhir, ada orang-orang sakit hati kemudian fitnah sana fitnah sini, laporlah lewat jalan belakang. MUI Kota sudah clear, sekarang mereka kemudian naik ke MUI Provinsi. Nah, biar tahu. Dan diladeni sama MUI Provinsi. Karena laporan, kemudian mantan orang yang sakit hati yang keluar ini dijadikan saksi. Yang di sidang, yang terdakwa nggak ada, kan lucu. Yang lapor ya kelompok mereka, kan afiliasi ya. Yang lapor sama yang tersakiti ini mereka kan barisan sakit hati. Yang lapor ya kelompok mereka, kemudian saksinya juga kelompok mereka. Akhirnya dibikinlah rencana akan dibikin buat fatwa nanti setelah mungkin ya sekarang lagi digodok draftnya. Nggak ada yang disidang, kan lucu. Sidangnya sudah selesai, baru umur berapa hari mau dirubah lagi. Kok nggak kompakmu ini ya? Berarti nggak standarize ya. Dan yang diangkat topik yang salah. Nah coba ya, ini adalah foto-fotonya ya, digeser ya. Nah, tunjukkan ke orang-orang ya. Padahal ini posisi sudah selesai sidang dengan Kejati dan MUI Kota ya. Ada lagi mereka bikin sidang sendiri tanpa pihak kami. Itu MUI Provinsi ya. Geser. Nah, di situ ada foto dari pihak saksi, dalam hal ini adalah orang kami yang kemudian keluar. Memang mereka sakit hati, entah kenapa sakit hatinya nggak tahu. Oh, saya juga baik-baik saja. Nah, sudah jelas di situ. Karena saya nggak paham IT, makanya nggak bisa tampilkan. Tapi kalau diedit lagi di video bisa ya. Padahal ya sidang ini kan harus lewat persidangan, harusnya kan ya. Sidangnya nggak ada apa-apa. Ini mau bikin fatwa tanpa sidang. Dari laporan dan saksinya orang yang anti kita, jadi tidak netral. Kitanya nggak ada, kemudian nanti diputuskan kami sesat. Nah, aneh lagi ya. MUI kan belum mengeluarkan fatwa, betul nggak? MUI Provinsi loh ya. Sudah bocor di media. Loh. Loh, ini gimana coba? Ada banyak variabel yang berbeda-beda. Ini kan MUI kan belum mengeluarkan fatwa, MUI Provinsi loh ya. MUI Kota sudah ada berita acara bahwasanya kami minta maaf dan siap dibina dan siap melanjutkan ke administrasiannya dilengkapi loh. Kami izin perizinan sudah oke semua, nggak ada masalah. Jadi kami legal. Sudah nggak ada masalah lewat sidang loh ya. Sekarang ada sidang setan, sidang bayangan itu loh. Ini MUI Provinsi mau menggugurkan MUI Kota yang sidang. Ini nggak sidang dari barisan sakit hati ya. Dan anehnya ya, fatwa belum keluar, sidang belum ada, sudah muncul di medsos. Ini loh, cepat sekali ya. Berarti kan ini pesanan, betul enggak? Loh, kok sampai ada yang mengangkat video ini kan berarti pesanan. Orang tahunya kan sidang kemarin yang betul-betul di sounding ya, disampaikan ke orang banyak. Ini sekarang ada MUI tandingan ya. Kalau kemarin kan MUI Kota Makassar, ini MUI Provinsi sekarang. Dan yang diangkat topiknya salah semua. Kami akan tanggapi ya. Dari awal yang diomongin salah. Ini ya. Ini ya. Nah ini ntar. Kita simak ya. Oh boleh taruh sini.
Bolehlah gini, sini. Sorry. Biar fair. Ini kenapa sampai orang luar media tahu, YouTuber tahu. Saya aja belum tahu, saya nggak disidang. Sudah ada fatwanya, mau menuju fatwa, kan lucu. Sidang-sidang bayangan biasa. Kita simak ya. Ini sudah volume maksimal. Coba di volume maksimal dulu. Dah. Terbalik lagi. Nah. Ya, simak bareng-bareng ya. MUI TV Sulawesi Selatan. Apa MUI? Lihat, kamu kan nongol. Ulama. Jantung. Ya. Kalau saya sesat, kenapa nggak ada nangkap? Di satu orang lain. Ini ya, ini penggalan-penggalan. Narasinya nggak ditampilkan. Kalau misalkan untuk analisa, ya data lengkap dong. Ini kan membangun perspektif yang keliru. Orang akhirnya apa? Melihat saya jelek. Padahal saya mengkritisi. Dan mengkritisi pun nggak cuma mengkritisi, ada ini loh ilmiahnya, parameternya, variabelnya. Lah kalau dipenggal-penggal begini bagaimana coba? Ini tadi yang mengeluarkan tadi slide-nya adalah MUI Sulawesi Selatan. Masa sekelas MUI Sulawesi Selatan kayak gini? Kayak YouTuber kampungan aja, tapi nggak tahu dari mana nih. Apakah beneran slide-nya itu dari MUI Sulawesi Selatan atau YouTuber aja nih ya? Kita teruskan ya. Menganggap Allah itu nggak ada wujudnya. Saya bilang ada loh di dunia ini. Wujudnya Allah itu di dunia ini loh ya. Hati-hati ya. Allah bukan wujudnya manusia, bukan. Allah yang di dunia ini. Presiden yang di sini, kalau misalnya presiden berhalangan, wujudnya siapa? Utusannya yang di sini loh ya. Bukan saya bilang presiden wujudnya ini. Oh, jelas beda lah. Presiden yang di sini siapa? Yang mewakilinya, utusan itu enggak? Lah jelas kan Allah punya utusan kan? Maka utusan itu siapa? Ya yang diutus Tuhan dan yang diutus Allah kan? Manusia bukan? Nah, selama dunia terkembang, Rasulullah itu adalah wujudnya adalah seorang manusia, nggak pernah waria ya? Nggak pernah wanita ya? Loh, tipis loh ini. Masa begini-begini harus saya koreksi? Harusnya teliti dong. Sudah kesalahan MUI Rembang kemarin kan keliru, menyimpulkan saya menyampaikan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nggak ada buktinya. Kecuali kau potong video saya, misalkan yang ada itu kalimat saya begitu, baru kau bilang ini kata Mr. TM ada Nabi. Begitu dong. Barang buktinya nggak ada. Kan gampang, saya 3 tahun dakwah kan tinggal dicari apakah ada, saya bilang begitu kan. Kami lanjutkan ya. Inilah mentah sekali keprofesionalannya ya. Kami lanjutkan. manusia, laki-laki, jelas kan? Wujudnya Allah ya, saya jelasin ya. Majelis Ulama Indonesia MUI Sulsel akan merilis fatwa tentang pernyataan menyimpang di channel YouTube Taklim Makrifat pimpinan MIS. Dan ini adalah video sidang mereka. Tapi nggak ada pihak kami loh. Loh, yang disidang siapa? Dari laporan orang. Kemudian saksinya bolonya yang pelapor tadi. Kemudian kami disesat-sesatkan oleh mereka. Yang kemudian mau dirilis fatwa. Kan lucu ini. MUI sendiri, MUI provinsi sama MUI kota nggak cocok. Sementara yang sidang real kan MUI kota. Dan anehnya nanti ya, yang diangkat sebagai sains yang sesat, keliru lagi. Ini video mereka loh ya. Saya cuman ini ya, nggak saya rubah-rubah loh ya. TM yang beredar di YouTube dan media sosial.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum MUI Sulsel, Profesor Dr. Kiai Haji Muammar Bakri, usai sidang perumusan fatwa kasus penyimpangan agama oleh Mr. TM di kantor Sekretariat MUI Sulsel pada Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2000. Sabtu kemarin, ya, nggak ada kami. Yang di sidang siapa? Aneh sekali. Ini loh, baru ngomongin standarisasi profesional, jauh dari profesional. Itu ceritanya yang lapor itu orangnya sakit hati sama saya. Dan dia kompromi sama orang yang keluar dari sekolah kami. Mereka berhubungan baik. Makanya mereka bangun ya, dia digeruduk sama ada ormas Islam yang di sana. Digeruduk nggak kayak gitu. Digeruduk kok salam-salaman enak semua ya. Itu namanya silaturahim. Ya. Itu namanya kumpul-kumpul sama barisan sakit hati. Merumuskan supaya bisa naik banding ke MUI provinsi. Akhirnya kemarin sidang antar mereka. Ini ormas yang nggak suka kami. Ini orang yang laporkan kami. Ini saksi yang orang yang sakit hati keluar dari kami loh. Semuanya anti saya. Kemudian didengarkan sama MUI, difasilitasi sidang. Kan lucu ini. Ini aduh. Jauh dari standar ya. Kayak anak-anak sekali. Ini sekelas MUI provinsi loh ini. Apa gak memalukan ini? Dan lebih lagi habis ini coba ya omongannya ya. Kita teruskan ya. 24. Dalam rapat fatwa tersebut, dibahas perkataan Mr. TM di akun YouTube Taklim Makrifat. Dalam penggalan videonya, Mr. TM mengatakan Allah itu berwujud laki-laki. Kan? Saya bilang ya, Allah berwujud laki-laki di sini. Saya bilang betul nggak? Saya pernah bilang begitu nggak? Allah yang di dunia, siapa utusannya? Presiden RI yang di sini siapa? Kalau beliau nggak datang atau berhalangan hadir, siapa? Utusannya. Lantas siapa menempati kursi untuk presiden? Utusannya. Siapa yang pidato mewakili presiden atau yang mewakilinya? Utusannya. Maka wujudnya presiden RI yang di sini siapa? Utusannya. Apakah dia presiden? Bukan. Tipis loh ya ini tadi loh. Ini kan fitnah. Ternyata karena kebodohannya fitnah yang terjadi. Ini baru satu kasus loh ya omongannya. Kita teruskan lagi ya. Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Mengaji bukan ajaran. Nah, Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Pernah nggak dapat omongan itu dari saya? Tidak. Dua kalimat ini sudah keliru loh. Coba. Siapa yang dirugikan dalam hal ini? Sudah kalian sidang-sidang sendiri. Kemudian angle yang kau angkat adalah angle yang tidak sesuai dengan saya. Akhirnya semua orang melihat saya sesat. Dan yang ketiga ya, ini tentang membaca Quran. Nah, ada narasinya dipotong, dihilangkan. Membaca Quran kan di dalam ayat 79 nggak mungkin dengan panca inderamu, tapi harus dengan roh yang disucikan. Itu Quran. Dan Nabi tidak mengajarkan membaca kitab yang mushaf. Makanya kabar di akhir zaman Nabi sampaikan, saat Islam hanya tinggal nama, Quran hanya tinggal lafal huruf tulisan saja. Itu yang saat ini terjadi. Saat Islam telah rusak tinggal nama saja. Maka orang membaca Quran cuma tulisannya saja. Berarti kan Nabi nggak berharap seperti itu toh? Yang diharapkan Nabi membaca Quran adalah Quran yang mushaf, Quran yang qadim, yang tak berlafal, tak berhuruf, sebagaimana di syairnya Gus Dur. Makanya saya membedakan mana Quran yang mushaf, mana Quran yang qadim, mana Quran yang syariat, mana Quran yang hakikat. Tapi dipenggal sama mereka. Aduh, nakal sekali MUI Provinsi Sulawesi Selatan ya. Coba kalau kau di sini tak cubit kamu ya. Ih, kau nakal sekali ya. Kami teruskan ya. Nabi dan masih banyak lagi. Tak hanya perkataan menyimpang,
Mr. TM juga melakukan penistaan dalam penggalan videonya di channel YouTube-nya dengan menghina ulama dengan kata Ya. Ulama yang saya hina, yang saya goblok-goblokan adalah ulama yang goblok. Bahkan Nabi pun menyampaikan ya di dalam hadis ya. Nah, cuman saya kan nggak hafal, namanya saya itu nggak penghafal itu. Nah ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama, melebihi Dajjal. Makanya Nabi sampaikan, yang aku khawatirkan akan umatku di akhir zaman bukan Dajjal, tapi ulama-ulama loh kan, ulama yang sesat. Loh Nabi bilang itu loh. Kemudian diteruskan lagi ya, dan sebaik-baik kebaikan juga adalah kebaikan ulama. Loh, berarti ulama ada yang baik, ada yang jelek, betul gak? Nah, saya bilang ulama goblok, ulama yang mana? Yang goblok. Ulama yang sesat, ulama yang mana? Yang sesat. Nabi aja bilang gitu kok. Kau harus, aduh, mui repot sekali ngomong sama mui ini. Kebanyakan pesanan politik. Sidang sudah lewat berapa hari, sudah mau bantah lagi dengan MUI provinsi. Mau apa? Ini nggak ada sidangnya. Yang sono ada sidangnya nggak masalah. Kejati fine saja. MUI, Jatman, NU baik-baik saja. Polisi pun mengeluarkan statement toh. Ini zikir biasa seperti kita juga loh. Kemudian ada terobosan barisan sakit hati naik ke MUI provinsi. Gitu ditanggapi. Ya sudahlah, publik yang menilai ya. Kira-kira mana yang goblok, mana yang tolol, mana yang dungu, mana yang dolak-lolok, mana yang jancuk, gitu. Mana yang asu, gitu. Biar digoreng. Ya. Ada nggak saya bilang Allah itu wujudnya manusia? Tidak. Cek kalau ada ya. MUI, kalau kau mengeluarkan fatwa, keluarkan dulu statement saya yang menyimpang, utuh gitu loh. Itu baru data. Kau datanya nggak kau tampilkan, kemudian kau sesat-sesatkan sepihak, monyong kau itu ya. Kemudian yang kedua, mana kalimat saya menyampaikan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad? Ada nggak? Yang saya bilang Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Betul gak? Betul. Masa Nabi terakhir sudah clear. Beda tipis loh ya. Ini masyarakat jangan diprovokasi gitulah, ya Kak. Nah, kalau kayak gini coba, terus aku pasti bilang MUI pinter. Ya enggak, MUI goblok gitu. Ya enggak loh? Betul. Waduh, parah sekali. Kau mengambil kesimpulan saya salah. Ngambil dalil juga salah. Apalagi kau keluarkan fatwa. Waduh, ini dagelan umum ini ya. Silakan tonton ya. Silakan amati ya video saya sebarkan ini. Bahwa saya bikin ruwet dia mereka sendiri sebenarnya. Yang teliti. Makanya kau harus tahu mana disiplin ilmu syariat, tarekat dan marifat batasannya. Biar kau nggak overlapping seperti ini. Waduh, aku ini kau rugikan loh ya, kau fitnah loh ya. Betul. Harusnya kalian minta maaf sama Mr. TM. Betul. Kau kata-katain saya bilang ada Nabi setelah Nabi Muhammad, dusta itu. Kau bilang, aku bilang ya, Allah itu wujudnya manusia, nggak pernah bilang begitu. Betul. Allah yang di dunia, yang siapa? Utusannya, karena Allah nggak di dunia. Betul. Allah kan di Malik Yaumiddin, laisa kamitslihi syai'un. Allah yang di dunia siapa? Utusannya. Itu enggak kau terangkan itu kepada publik. Brengsek kau itu. Orang tua-tua jenggotan kau goblok kabeh. Ini aku rugikan loh ya, nama baik saya, nama baik Mr. Tem di kalangan dunia persilatan alam gaib itu. Ini profesor matematika, profesor fisika ya di alam gaib gitu. Silakan ya tanggapi lagi MUI ya. Tapi yang cerdas,
Sudah keliru yang versi MUI Rembang, diulangi lagi. Sidang itu ada saksi, ada pelapor, dan ada terdakwanya. Itu namanya sidang. Sidang sudah lewat kok, ditangani MUI kota. Tahu-tahu ada MUI tandingan. Waduh, nggak masuk akal saya. Sebarkan mana-mana ya. Kita tonton kebodohan MUI dalam hal ini ya. Nggak profesional. Apalagi mengeluarkan fatwa. Oh benar kata Gus Dur ini. MUI ini biangnya ini ya. Ganti saja MUI menjadi Dewan Syariat. Kenapa? Mereka goblok-goblok tata. Nyimpulkan aja gak ngerti kok. Aturan profesional sidang aja gak ngerti. Ngeluarin fatwa. Oh. Ini properti goblok gitu. Ya. Biar digoreng. Kan digoreng kan kita tenar. Oh, dasar ulama goblok gitu. Nabi pun bilang gitu ya. Ulama onsing ada yang buruk, ada yang baik, betul gak? Betul. Sejelek-jelek, seburuk-buruknya adalah ulama su. Dan sebaik-baiknya adalah ulama-ulama yang beneran, ulama ahli makrifat ya. Masa ulama ada yang buruk, ada yang bagus, saya bilang semuanya bagus. Nabi aja bilang ada buruk. Ini ya saya baca lagi ya. Kan kau kira semua ulama baik? Nabi bilang loh ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama. Hadis riwayat At-Darimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah Indonesia. Tepuk tangan. Salam kebangkitan spiritual Nusantara Indonesia. Tepuk tangan. Salam persaudaraan antar seluruh umat beragama Indonesia. Tepuk tangan. Salam bangkitnya agama samawi di muka bumi Indonesia dan seluruh dunia. Tepuk tangan. Dari Nusantara menuju dunia, inilah mercusuar dunia raya dari Nusantara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.